Perkenalkan, nama saya Elisa dengan NIM 202252027 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang pertama ada latar belakang. Proklamasi adalah tindakan serius, termasuk proklamasi bahasa, termasuk juga proklamasi bahasa yang diproklamasikan dari Poznan, Polandia pada 28 Oktober 2013. Ini adalah tindakan serius, bahkan amat serius. Jika adanya unsur main-main ingin dimasukkan ke dalam hal yang sangat serius seperti proklamasi bahasa, maka unsur main-main ini harus berada dalam bingkai unsur proklamasi yang serius. Unsur main-main memproklamasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dengan gaya dan bentuk mengadaptasi gaya dan bentuk proklamasi kemerdekaan akan luruh dan larut dengan sendirinya ke dalam gaya dan bentuk yang sangat serius dari proklamasi kemerdekaan. Dengan memperhatikan beragam versi proklamasi kemerdekaan negara, mulai dari yang tulis tangan, diketik dengan mesin ketik, dan yang diketik dalam mata uang. Berikut ini secara lebih saksama. Kemudian dibandingkan dengan dua versi proklamasi bahasa. Yang satu versi Facebook, dan yang satunya lagi versi cetak pada salah satu harian. Di sini terdapat gambarnya dua proklamasi yang dicetak dengan mesin cetak dan yang dicetak dengan versi mesin cetak pada salah satu harian. Dan di sini ada tulisannya yang lebih jelas. Yang pertama menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka, sedangkan yang kedua menyatakan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional. Proklamasi yang pertama benar-benar serius, bahkan sangat serius, sedangkan proklamasi yang kedua, proklamasi bahasa lebih kental nuansa main-mainnya. Kesamaan antara keduanya yaitu sebagai sebuah dokumen tertulis. Keduanya adalah keniscayaan, keduanya sama sahnya, keduanya sama-sama mempunyai sifat atau karakter. Apa yang sudah ditulis biarlah tetap tertulis. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, ada berbagai syarat untuk menjadi sebuah bahasa internasional, di antaranya yaitu yang kedua, apakah bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional dengan semua retorika tersebut? Yang ketiga, setelah 8 tahun lebih berlalu sejak UU nomor 24/2009 ini diundangkan, apakah bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional? Yang ketiga yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan adalah isi dari rumusan masalah. Yang pertama yaitu Prof. Bertolt Damhauser, pengajar bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Bonn mengatakan ada berbagai syarat untuk menjadi sebuah bahasa internasional. Antara lain, bahasa tersebut harus digunakan dalam diplomasi dan perdagangan internasional, berperan dalam penyebaran ilmu pengetahuan, kesederhanaan sistem bunyi, dan gramatikalnya sehingga mudah dipelajari, tinggi budi dan peradabannya, dan pemiliknya harus memiliki rasa percaya diri serta peduli terhadap bahasanya sendiri. Jawaban yang kedua yaitu tidak. Kenapa? Sebagian besar orang yang ditanya biasanya orang-orang yang sangat terpelajar dan cendik-cendika, menyatakan bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional karena alasan ini, karena alasan itu, dan sejumlah argumen lainnya. Singkat kata, bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional. Itu kata mereka. Kata proklamasi bahasa di atas, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional sejak 28 Oktober 2013. Sejak diproklamasikannya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional melalui proklamasi bahasa yang diunggah ke dunia maya dari kota Poznan, Polandia, dan dicetak
di media cetak di Kalimantan, Indonesia? Jawaban yang ketiga yaitu belum. Mengapa? Apakah karena amanat bertahap, sistematis, dan berkelanjutan? Mungkin saja, tetapi jika konsep bertahap, sistematis, dan berkelanjutan diterapkan untuk proklamasi kemerdekaan, kemungkinan sampai sekarang masih saja ada kendala agar negara ini dapat segera merdeka. Tentu saja konsep bertahap, sistematis, dan berkelanjutan bagus, bahkan sangat bagus, tetapi tidak semua harus diawali dan dibingkai oleh tiga hal ini. Diperlukan sesuatu yang ugal-ugalan, yang main-main tetapi serius, yang bonek, agar sesuatu yang penting dapat segera diwujudkan. Apa itu? Ya, proklamasi saja lebih dulu. Yang lain-lain bisa dilakukan kemudian. Apalagi jika yang lain-lain tersebut diamanatkan dalam tempo yang tidak ada batasnya. Bab kedua adalah pembahasan. Yang pertama yaitu bahasa internasional antara cita-cita dan realita. Berkaitan dengan undang-undang milik kita sendiri, dalam UU nomor 24 tahun 2019 tentang bendera, bahasa dan lambang negara, pasal 44 ayat 1 hingga 3 disebutkan pemerintahan meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Ayat kedua menyebutkan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 koordinasi oleh lembaga kebahasaan. Sedangkan ayat ketiga ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Jika UU nomor 24/2009 jelas-jelas belum berhasil menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, maka proklamasi bahasa berhasil menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional hanya dalam kurun waktu tidak lebih dari 4 tahun. Pada proklamasi bahasa di atas, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional sejak 28 Oktober 2013. Sejak diproklamasikannya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional melalui proklamasi bahasa yang diunggah ke dalam maya dari kota Poznan, Polandia, dan cetak di media cetak di Kalimantan, Indonesia. Tidak perlu menjadi bahasa resmi ketujuh segala, cukup menjadi bahasa internasional dulu. Dan ini sudah menjadi fakta, maka berikutnya jika semua orang mau bersatu padu menggelorakan, maka semua pintu dan jendela akan terbuka dengan sendirinya. Pada bab 3 yaitu penutup. Kesimpulannya, semua langkah yang bertahap, sistematis, dan berkelanjut memang harus diserahkan pada para ahlinya, terutama pada mereka yang oleh negara ditugasi untuk melaksanakan itu, dan semuanya silahkan diatur. Hanya saja jangan lupa bahwa kata proklamasi bahasa di atas, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa internasional sejak 28 Oktober 2013. Sejak diproklamasikannya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional melalui proklamasi bahasa yang diunggah di dunia maya dari kota Poznan, Polandia, dan dicetak di media cetak di Kalimantan, Indonesia. Bersama-sama dengan seluruh penutur bahasa Indonesia di seluruh dunia, proklamasi bahasa boleh dikenang sambil diberitakan, sedangkan sebagian sebagai tuan rumah sekaligus pemilik bahasa internasional sudah selayaknya dan sepatutnya jika bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa internasional diutamakan. Bahasa-bahasa daerahnya dilestarikan dan sebanyak mungkin bahasa asing dikenali dan dikuasai. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka, yaitu sumber-sumber yang ada di bagian tulisan ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.